Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes. Saya ulang sekali lagi, semangat ya Ramadan pertama yang sedang berpuasa hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Muslimah salihah yang dirahmati Allah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya yang mana pada hari ini, Masya Allah ya, akhirnya kita disampaikan juga dengan bulan Ramadan yang memulai 1 Ramadan hari ini ya. Maka tidak ada kata kecuali biqauli alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia yang Allah berikan dan doa-doa kita yang diijabah sampai kita ketemu dengan Ramadan kembali. Maka salah satu bentuk syukur pagi hari ini kita hadir di majelis ini, mudah-mudahan mohon kepada Allah majelis yang kita hadiri ini adalah majelis yang mubarak, majelis yang senantiasa dalam keberkahan dan senantiasa dalam ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada teladan kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua kita menunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin ya. Muslimah salihah, kelihatan dari wajahnya gembira hari ini, insya Allah ya. Kenapa kita harus gembira? Ya sekarang bayangin gitu ya, Ramadan ditunggu apa di apa? Aduh, kok bosannya ada yang gitu? Enggak ya? Masya Allah, nanti akan kita buka. Kenapa kita harus gembira? Diawali dari tema ini kita angkat karena harus kita ubah paradigma kita bahwa Ramadan bukan bulan yang menyedihkan. Ramadan bukan bulan yang bikin kita lemes. Ramadan bukan bulan yang, mohon maaf gitu ya, kontraproduktif buat muslimah salihah. Tapi justru sebaliknya, Ramadan ini adalah tempat bagaimana kita bahagia, bagaimana kita gembira, karena kunci bagaimana sukses mengisi Ramadan itu adalah pertama yang harus kita canangkan, hati kita gembira dulu gitu ya. Aduh kok kita ada yang kepaksa ya, soalnya saya tuh wanita di luar rumah, kalau puasa jauh lemes, nggak bisa produktif gitu ya. Itu bagian dari sekian persen yang sangat kecil yang pengaruhnya hanya kepada jasad gitu ya. Tapi jauh lebih dari itu, bahwa kenapa kita harus gembira, itu karena Allah memberikan keistimewaan yang sangat luar biasa di bulan Ramadan. Yang sering saya sampaikan bahwa di bulan Ramadan itu Allah obral pahala gitu ya, benar-benar diobral, Masya Allah, luar biasa ya. Tapi nanti akan kita rinci satu persatu bagaimana sungguhnya alasan kita gembira itu. Ramadan ternyata punya keistimewaan yang luar biasa. Saya baca dari bagaimana alasan kita harus gembira ya. Yang pertama, seorang mukmin diberi kabar gembira dengan terbukanya pintu-pintu surga.
Jadi kenapa kita harus gembira itu alasannya itu. Di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka. Yang kedua, pintu neraka ditutup. Ya. Pintu surga dibuka, pintu surga itu ada berapa? Kemarin sudah kita bahas. Yang ketika ada wanita salihah menjalankan ibadah sholat 5 waktu, puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, taat kepada suaminya, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dia akan dipersilahkan untuk masuk surga lewat pintu manapun. Nah, pintu manapun itu ternyata ada 8 pintunya, dan pintu itu adalah pintu-pintu amal soleh. Ya, pintu-pintu amal soleh. Ada pintu zakat, ada pintu puasa, ada pintu sedekah, ada pintu dan seterusnya. Ada 8 pintu. Sementara yang berikutnya tadi, setelah pintu-pintu dibuka, ini alasannya kenapa kita gembira. Itu karena pintu neraka ditutup. Ya, pintu neraka ditutup. Pintu neraka ada berapa? Ada 7. Ya. Pintu neraka itu ada 7. Nanti ada dasarnya. Silakan dilihat di Quran surat Al-Hijr. Ya. Quran surat Al-Hijr itu Quran surat 15 ayatnya 44. Ya. Nanti silahkan dicek di sana pintunya seperti apa. Ya. Nah, ini alasan yang kedua, kenapa kita harus gembira. Kemudian yang ketiga, diberi kabar gembira tentang sebuah waktu. Ya. Di mana setan dibelenggu. Setan dibelenggu. Setan dikekang, dirantai. Ya. Kenapa kok bisa begitu? Nanti kita kupas. Ya. Dan yang keempat, yang terakhir, alasan kenapa kita harus gembira itu karena di bulan Ramadan gitu, malam-malamnya adalah malam-malam utama, hari-harinya adalah hari-hari utama, jam demi jamnya adalah jam demi jam utama, bahkan detik demi detik adalah utama. Intinya Ramadan waktunya utama semua, tidak siang, tidak malam, full. Ya. Kalau kita pernah bahas tentang doa diijabah, kan ada waktu-waktu pilihan, ya. Sepertiga malam, antara adzan dan iqomah, saat hujan, atau dan seterusnya, ya. Hari Jumat, waktu terakhir itu 30 menit sebelum maghrib. Di bulan Ramadan semua waktu insya Allah diijabah doa-doa kita. Tidak dipilih, ya. Tidak dipilih di sekian-sekian waktu seperti hari-hari biasa. Makanya itulah 4 alasan kenapa kita harus gembira. Coba direnungkan, dibaca lagi itu. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, dan waktu Ramadan itu sangat luar biasa berharganya. Kayak gitu sebulan penuh, maaf ya. Nek kita nyampe kok sedih, apa alasannya? Luwe, ngelak. Itu hanya kecil banget dibandingkan dengan karunia Allah yang sangat luar biasa. Masya Allah. Ini ya Allah, sudah kemarin saya sampaikan, banyak saudara-saudara kita yang di alam kubur itu menangis. Ya Allah, enak banget saudara-saudara kita yang masih hidup di dunia, masih kesempatan bisa ketemu dengan Ramadan. Kita yang di alam kubur udah habis, pertanggungjawabannya udah selesai sampai di situ, dan kita, kata penghuni kubur, tidak punya kesempatan lagi untuk bersedekah, untuk berpuasa, untuk dan seterusnya dan seterusnya. Masya Allah.
Ya. Makanya bentuk dari rasa syukur itu ketika ketemu Ramadan, ya Allah, benar-benar kita ya Allah. Kemarin tuh saya punya kawan, kapan ya Ramadan kita teko-teko diinten gitu. Ya Allah. Dan nunggunya itu benar-benar kayak nunggu ya. Habis ditinggal suaminya jauh lama gitu. Jadi ditanya terus sampai belum tilawah lagi, bersedekah lagi apa yang dia punya. Saking pengen selak ketemu sama Ramadan. Sampai beliau bilang, ya Allah hari-hari kok jadi lama. Padahal kita ngerasa cepet banget ya. Beliau merasa lama, nunggu seminggu. Jadi sekarang hari Sabtu ya, beliau bilangnya tuh hari Jumat ya. Lama banget ya, Ramadan gak nyampe-nyampe. Masya Allah. Karena hari-hari beliau tunggu, hari-hari beliau mengerjakan amal soleh ya, sehingga ingin banget, rindu banget. 11 bulan tidak ketemu dengan bulan Ramadan itu rindu banget. Subhanallah. Sudah sampai segitunya keimanan beliau ya, sampai kemudian keluarga dikondisikan, ini semua dikondisikan. Subhanallah ya. Terus bagaimana dengan kita? Silakan jawab sendiri-sendiri. Karena masing-masing kita punya cinta, gembira, tidak bisa dipaksakan tanpa pemahaman ya. Yang masing-masing orang walaupun kita gembar-gembar misalnya, ayo gembira. Kalau dia belum klik, belum bisa. Makanya penting untuk dijabarkan, penting untuk dijelaskan agar logika kita itu nerima. Kalau logika sudah nerima, nanti terus turun ke sini, insya Allah ya. Dengan izin Allah, kita kemudian iya ya, logikanya kan terus nerima nih. Tapi kalau tidak ada penjabaran, kenapa harus gembira? Apa alasannya kan nggak jelas gitu ya. Kita penting untuk dikondisikan begitu, karena kita kadang-kadang pada titik tertentu butuh logika. Padahal pada titik tertentu juga keimanan itu tidak bisa dilogikakan. Coba kalau di logika, Isra Mi'raj semalam bisa nyampe Rasulullah kemudian sudah ke bumi lagi. Logika bisa terima? Tidak bisa, kecuali dengan keimanan. Karena iman itu kadang berbolak-balik dengan logika. Tapi pada titik tertentu, selama itu bisa dilakukan, memahami sesuatu dengan dilogikakan, boleh. Ya, agar kita lebih pas, lebih seret, dan kemudian ketika sudah keimanan itu masuk di dalam hati kita tuh menghujam, ya, kokoh, tidak pernah goyah-goyah lagi, tidak pernah terombang-ambing kalau ada angin, kalau ada bencana dan seterusnya. Baik, saya sampaikan kata-kata dari Al-Alamah Az-Zaid bin Baz ya. Beliau menyampaikan, saya tidak tahu adanya amalan khusus untuk menyambut bulan Ramadan, kata beliau. Ya. Saya tidak tahu amalan khusus untuk menyambut bulan Ramadan selain, kata beliau, seorang muslim menerimanya dengan gembira. Nah, ini ya, bahagia, semangat, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah nyampe atau dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jadi gembira, bahagia, semangat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah dipertemukan dengan bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi ini benar-benar sesuatu banget buat kita. Ramadan ini, Masya Allah, benar ibu-ibu ya, jangan disia-siakan ya. Jangan disia-siakan, apalagi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian dikuatkan lagi kenapa kita harus gembira. Ini dasarnya dulu ya, biar kita kokoh nanti, karena ibu-ibu tugasnya nanti mentransfer ilmu kepada pasangan, mentransfer ilmu kepada anak-anak, agar ketika anak-anak nanti mulai loyo gitu ya, kita bisa bangkitkan dengan ini. Ada ruh, karena orang itu kalau paham dengan keilmuan, menyampaikan sesuatu tuh mantap, dirasa itu enak ya, hati itu ada ruh, ada kekuatan ya. Kalau dibahasakan tuh auranya positif gitu loh, auranya kuat, auranya nggak
nggak jelas gitu bukan, tapi jelas ada dasarnya ya. Di dalam Quran surat Yunus ayat 56, ini sebagai alasan kenapa kita harus gembira. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Masya Allah ya, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Maksudnya apa nih perbandingannya? Harta dan seisinya itu nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan karunia Allah. Salah satunya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Masya Allah. Yunus ayat 56. Nanti silahkan dilihat ya. Kemudian Masya Allah ya, kalau kita renungkan, akhirnya kita akan ketemu alasan kenapa saya harus gembira itu semakin kuat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Allah mewajibkan kepada kamu berpuasa di bulan itu dan ya, dibukakan pintu-pintu seperti tadi yang di depan saya sampaikan ya, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Syaitan-syaitan dibelenggu. Di bulan itu ada satu malam yang nilainya melebihi 1000 bulan ya. Makanya barang siapa yang tidak memperoleh kebajikan dari bulan itu, maka dia tidak memperoleh kebajikan apapun. Jadi kalau kita lalai, kita biarin, tidak kita fokus untuk beribadah kepada Allah, maka kita tidak mendapatkan kebajikan apapun. Masya Allah ya. Itu termasuk kita hamba Allah yang celaka kalau begitu ya, merugi ya. Bahkan masuk dalam kategori hamba yang kotor ya. Hamba yang kotor yang tidak tersentuh, yang tidak memanfaatkan momentum yang sangat luar biasa. Nah, baik ibu-ibu sekalian, sudah mulai ada gambaran ya bagaimana kenapa kita harus bergembira. Nah, sekarang kita akan coba sebenarnya ada keistimewaan apa di bulan Ramadan yang lebih spesifik lagi ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW menyampaikan, puasa kita di bulan Ramadan itu adalah puasa spesial ya, yang berbeda dengan puasanya orang Yahudi atau orang-orang terdahulu sebelum kita, umat Rasulullah Muhammad SAW ya. Karena spesial itu ya, maka jika kita menunaikan ibadah siam ya dengan benar, maka kita akan mendapatkan junnah. Apa tuh junnah? Double N ya. Artinya perisai ya. Perisai ya. Junnah itu adalah perisai. Perisai itu apa kalau digambarkan tuh? Tameng ya. Tameng untuk apa? Ketika ada serbuan-serbuan dari syaitan, kita itu akan sanggup menangkalnya. Dan itu jika dilakukan oleh umat Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita masuk di dalamnya, maka kita akan diberi perisai ini secara otomatis oleh Allah. Sehingga perisai ini akan muncul ya, bukan karena kita tidak digoda. Setan tetap goda, tapi kita sanggup menangkisnya. Subhanallah. Dan ini tidak diberikan kepada yang lain kecuali yang menjalankan siam Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Sehingga ibu bisa nyadar ya, kalau suasana Ramadan itu kan beda. Apa yang terjadi dengan suasana Ramadan? Tiba-tiba saja gitu ya, orang itu berubah menjadi baik ya. Hijab jadi tambah semarak lagi. Orang yang tadinya mungkin ya, maaf ya, beberapa tempat gitu ya, ada yang tadinya
sudah pagi-pagi ngebul, itu sudah malu walaupun mereka tidak pernah sholat, tidak pernah ini, otomatis saja. Jadi merasa nggak enak kalau melakukan, jangankan maksiat gitu ya, insya Allah itu tertahan gitu loh ya. Sehingga apa? Ibu-ibu sekalian mungkin boleh ditanya jujur gitu ya. Ketika bulan Ramadan biasanya bawel gitu. Cerewet tiba-tiba anteng. Suaminya nanya, "Mah, kok tumben?" gitu. Biasanya kok nggak ada suaranya. Entar ngomelnya kalau habis maghrib paling gitu. Tapi enggak juga. Paling tidak itu ada kendali, ada sesuatu yang menghalangi kita untuk bermaksiat yang tadinya marah, pengennya sukanya meledak-ledak kalau pulang, atau suami kita barangkali apa sedikit aja udah bikin marah, itu apa ya, tiba-tiba berubah menjadi baik. Nah, anak-anak kita biasanya yang suka, wah senang ya kalau Ramadan gitu ya, suasananya jadi hening, kita nggak kena marah-marah, kita nggak kena omelan kayak gitu ya. Masya Allah gitu ya. Belum lagi di luaran, insya Allah jauh lebih terkendali ketika bulan Ramadan itu otomatis. Dan yang lebih hebat lagi, coba kalau tidak di bulan Ramadan, panjenengan bawa emak datang ke rumah seseorang yang dalam tanda petik urusan hartanya banyak, maka apa yang terjadi? Belum tentu kita punya harapan itu nanti emak akan pulang membawa uang. Tapi ketika bulan Ramadan, orang tuh bukiro, insya Allah kecer, tahu kecer ya? Keluar itu uang ya, walaupun sudah banyak yang masuk, karena termotivasi melakukan amal soleh di bulan Ramadan itu yang menjadi ya Allah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita yang sangat luar biasa. Secara otomatis itu orang begitu, dan bahkan di benak kita itu tiba-tiba muncul fakir miskin mana ya yang butuh disantuni, terus kita mau sedekah kemana, kita mau kasih iftar kemana, siapa, itu sudah masuk dalam list benak kita gitu loh. Sehingga begitu ada orang datang, betul lihat muncul sense sosial kita yang tadinya di luar bulan Ramadan barangkali tidak terasah sebegitunya, tapi begitu masuk di bulan Ramadan, Masya Allah. Inilah perisai yang Allah berikan kepada orang-orang yang puasanya benar, itu nanti akan terdorong melakukan amal soleh karena setan itu gitu ya. Tadi yang kemudian masuk dalam kategori setan dibelenggu itu adalah karena kuatnya keimanan yang kita lakukan, karena kuatnya amal-amal soleh yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan. Ingat hadis Rasulullah, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa mengerjakan saum siam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita di masa lalu tanpa batas. Itu kalau puasanya benar, ya. Maka di sini Masya Allah gitu ya. Jadi seseorang yang melakukan puasa yang kemudian sama Allah nanti akan dikasih perisai secara otomatis, itu akan sanggup menangkis setan-setan yang akan masuk dalam tubuh kita, karena setan itu adalah provokator berbuat jahat, ya. Dia tidak ada file untuk berbuat baik, sementara lawannya adalah malaikat. Malaikat itu tidak ada file keburukan. Jadi yang ada adalah dorong kita untuk melakukan kebaikan. Makanya kalau setan mendorong kepada kita untuk melakukan amal salah, sementara malaikat melakukan amal soleh, dorongannya kepada kita. Ini nanti kuat-kuatan perang, ya. Tidak semua dikasih junah oleh Allah. Karena apa? Masing-masing, ya. Kalau sudah masuk dalam pribadi itu kan masing-masing, ya. Ada yang puasa tapi saya senang bermaksiat kepada Allah. Kemarin yang saya contohkan ya, yang paling sulit untuk kita lepas itu kalau kita apa? Ghibah. Aduh. Saya tuh kadang-kadang sesek ya. Sesek itu
ngeremnya itu kok banyak banget yang harus gitu ya. Jadi ketika kita di forum ini, misalnya di sini, ya kita ngomong deng, larinya ke sana lagi. Nah di sini direm, deng, jalan ke sini, di sini iya lagi direm. Kok ininya alot banget ya. Nah ternyata kalau tidaknya kita lepas dari maksiat kepada Allah tergantung imanan wahtisaban tadi. Keimanan kita sejauh mana menunaikan siam itu ya, maka itu pula yang menentukan bagaimana kuatnya kita membentengi diri dari serangan-serangan dari syaitan. Masya Allah. Makanya tadi saya gambarkan, walaupun tiba-tiba kita tadinya pemarah, suka ngomel gitu ya, nanti ya keceplos kayak gitu ya, walaupun ada remnya yang sangat kuat itu, remnya itu bisa jebol juga, putus juga karena saking kuatnya desakan ini ya. Makanya di situ muslimah salihah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini benar-benar sebulan penuh Allah tarbiyah kita dengan siam yang benar, itu benar-benar akan memberikan dampak sehingga kita sebagai istri-istri menjadi istri-istri yang salihah, sebagai ibu yang salihah yang sanggup dengan kesabaran mendidik anak-anak kita. Begitu juga sebagai anggota masyarakat, sebagai teman itu kita juga muslimah yang dalam tanda petik hasil dari didikan Allah sebulan penuh melakukan siam itu berdampak pada muslimah yang salihah, yang kemudian lisannya bisa bertutur kata dengan baik dan benar, yang kemudian sikapnya atau akhlaknya menunjukkan akhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi itu ya. Sehingga kita bisa gambarkan, Masya Allah, luar biasa gitu ya Ramadan ini. Nah, terus keistimewaan yang spesial apa di bulan Ramadan? Satu, ya, keistimewaan Ramadan adalah Allah memberikan ampunan yang sangat luar biasa kepada kita. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan tentang hadis Rasulullah SAW, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi ketika kita menjalankan saum karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah semata, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita di masa lalu tanpa batas. Ini ibu sekalian, ya Allah, ada di antara kita yang tidak punya dosa? Gak mungkin ya. Ada yang dosanya banyak, ada yang dosanya sedikit. Sulit ya mendefinisikan. Tapi kalau ditanya pengen masuk surga, nah itu dia ya. Jadi kita itu ngaku kalau dosanya banyak, tapi pengen masuk surga gitu ya. Terus caranya bagaimana? Inilah Allah memberikan keistimewaan kepada kita sebagai umat Muhammad Rasulullah SAW, yang karena saking baiknya Rasulullah itu, keberkahannya itu kita kena umatnya, gitu loh. Masya Allah ya, berbahagia sekali kita bertemu bersama atau menjadi umat dari Rasulullah SAW. Karena kebaikan beliau, Allah itu sampai memuji-muji luar biasa ya. Bagaimana kualitas ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana semuanya. Muhammad itu tidak ada tandingannya. Sehingga dampak atau asar pengaruh dari kebaikan Rasulullah itu nyampe kepada kita. Kita diberi keutamaan, yaitu kemuliaan di bulan Ramadan yang itu tidak pernah diberikan umat-umat sebelum kita. Makanya Masya Allah ya. Ampunan Allah ketika kita puasanya benar tidak ternilai seberapapun dosa yang kita kerjakan. Masya Allah ya. Makanya Bunda Aisyah pernah nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya aku di malam hari, di siang hari melakukan siam, kemudian di malam hari melakukan qiyam, ya, berdiri sholat malam, ya, maka apa yang harus aku lakukan? Doa apa yang harus aku minta?
Saya yakin ibu-ibu sudah pada hafal ya. Baik ya, saya lanjut ya. Jadi tadi yang disampaikan Ibunda Aisyah ya. Ketika kemudian saya sudah siam di siang hari, kemudian malam qiyam berdiri untuk sholat tahajud, doa apa yang harus saya sampaikan? Ibu-ibu insya Allah sudah hafal ya, karena biasa kalau kita jamaah di masjid udah disampaikan ya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan suruh doa ya. Allahumma innaka afuun karim ya, tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi mohon ampun atas segala kesalahan-kesalahan yang kita punya ya, maka di situ Allah akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita ya. Jadi Masya Allah, itu yang diminta. Bukan kita mau minta agar hartanya banyak, rumahnya gede, mobilnya ganti, bukan. Tapi bagaimana memanfaatkan momentum kita memohon ampun kepada Allah. Perbanyak doa itu, perbanyak, seringkan doa itu agar Allah benar-benar mengampuni sebagaimana janjinya Allah ya. Jadi itu luasan ampunan yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan. Yang kedua, keistimewaan di bulan Ramadan adalah melipat gandakan. Jadi Allah melipat gandakan pahala ya. Dan pelipat gandaan pahalanya ini sangat luar biasa gitu ya. Masya Allah, obrolnya Allah itu dengan pahala-pahala yang kita lakukan, amal-amal soleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Contohnya apa Ibu? Contohnya adalah ketika kita melakukan sholat sunnah ya, maka itu nanti sholat sunnah itu akan bisa senilai dengan pahala sholat wajib ya. Masya Allah, luar biasa ya. Artinya apa? Kita harus jaga. Kemarin saya sampaikan, muslimah sholihah itu bagaimana berusaha menjaga sholat 5 waktunya untuk sholat ala waktiha, tepat waktu. Di sini yang diungkit adalah bukan persoalan 5 waktu yang wajib, tapi bagaimana kita tambah dengan sholat sunnah yang lain, yang di situ nanti akan mendulang pahala jauh lebih banyak dibanding dengan kewajiban-kewajiban. Jadi Allah lipat gandakan pahala sehingga apa? Amal-amal sedikit, amal-amal kecil, wah dasar banget ya. Itu nanti pahalanya. Terus nanti rincian amal apa yang kita ini kita buka juga ya. Terus kemudian yang ketiga, jadi keistimewaan di bulan Ramadan itu peluang untuk menjauhkan diri dari syaitan. Ya Allah memberikan peluang kepada kita untuk menjauhkan dari syaitan, karena puasa yang benar tadi Allah akan kasih perisai gitu ya. Allah akan kasih junnah, perisai yang otomatis ini nanti akan menguatkan kita dari godaan-godaan syaitan sehingga kita tidak mudah ambruk, tidak mudah jebol ya. Dan setan tuh tahu ya titik kelemahan kita masing-masing tuh tahu ya. Masing-masing orang berbeda. Ada yang urusan makan minum tidak ada masalah puasa, tapi ada yang godaannya itu tentang urusan makan. Ya Allah, kalau suruh yang lain, suruh apa ibadah apa dia, kamu begitu puasa. Wah, tantangannya dasar karena apa? Ternyata dia urusan makan ini adalah urusan yang sangat luar biasa. Hari-hari itu dia kerja keras, yang penting bisa makan warak, makannya enak, kayak gitu. Ada yang model begitu, muslimah salihah loh. Sehingga apa? Yang berkecamuk di dalam dirinya ujian paling dasar adalah urusan perut. Ya, Masya Allah gitu ya. Nah, setan goda di situ biasanya. Ya, godanya seperti apa? Wudu, ya, tahu wudu? Waktu wudu itu kan kumur kita berapa kali? 3 kali. Nih, untuk orang yang ujiannya masalah makan, masalah minum, telan sekali nggak ada yang tahu loh, gitu loh. Waktu umur itu saya goda di situ. Pernah juga disampaikan gitu. Udah telan aja nggak ada yang lihat, 1 kali nggak apa-apa. Itu kan siang-siang panas-panas sholat zuhur itu, gitu. Ada juga yang sampai gitu, dalam sekali. Habis itu terus dia istighfar banyak, ya Allah dasar banget ujianku, urusan makan, urusan minum ini, sampai aku batalin puasa. Tapi ya jalan terus puasanya ya, cuman sudah ada yang dikorupsi, sekali tadi ditelan, yang 2 kali ditumpahin. Masya Allah dasar. Atau ketika ibu mohon maaf, ada yang ujian syahwatnya ya, ada model kita yang ketika lihat laki-laki tampan itu tidak tahan, walaupun sudah punya suami.
lihat brownies kok. Maaf ya, ada yang begitu. Maka setan akan goda terus kita di situ, ya. Sampai kemudian puasa kita jebol, atau kalau enggak jebol, enggak batalin, tapi angan-angan kita itu sudah dibawa ke sana. Oh, tadi kok tampan banget, ganteng banget si anak itu. Ini ada yang sampai begitu, ya. Atau kita urusan harta, maaf ya. Ketika di bulan Ramadan, karena dengan berbagai kondisi, kadang suami kita urusan cari nafkahnya ada seret, ya, ada pengaruh pandemi atau apalah segala macam, sehingga apa, nafkah yang diberikan kepada kita tadinya 100% bisa berkurang 50%. Itu godaan juga kita menjalankan puasa, sehingga apa, puasa jadi tidak tenang. Ya Allah, apa buat beli baju anak-anak, gimana nyediakan kue-kue, sementara uang segini, harga semua melambung, ya. BBM naik, sudah tahu ya semua. Itu BBM kan standar banget ya. Kalau BBM naik sudah dipastikan ini barang-barang bakal melambung. Padahal kemarin aja kita tahu tuh, belum ada BBM naik aja minyak goreng sudah sulit dicari, ya. Dan sulit dicari, mahal, dan sekarang keluar harganya luar biasa. Nah, ini nanti mau jadi berapa harganya kita kan tidak tahu, ya. Ini juga godaan-godaan buat ibu-ibu semua dalam menunaikan Ramadan tuh kadang orang jadi pikirannya tuh bukan lagi mikir bagaimana mengkualitaskan diri kita dalam mengisi Ramadan dengan tahu tadi waktu-waktunya utama, jam-jamnya utama itu tidak kita isi dengan maksimal, tapi pikirannya ke situ, ke minyak goreng, ke bahan bakar, ke ini gaji di mana dan seterusnya. Ini bagian dari yang kemudian kita harus siasati, ya. Ketika puasa kita benar kita luruskan, pasrah kepada Allah, yakin kepada Allah, Allah Razzaqun, Allah sang pemberi rezeki, Allah yang menentukan semuanya dengan kondisi-kondisi kita, maka insya Allah, ya, puasa kita akan diterima dan nanti hak Allah memberikan junnah atau perisai kepada kita, sehingga kita tidak akan tembus digoda kayak apapun. Setan sampai capek, ya, setan sampai udah hibrid sendiri, lari sendiri, tidak lagi menggoda. Baik, yang keempat, yang terakhir, ya, jaminan dari Allah bahwa waktu siang dan malam itu menjadi waktu yang cepat untuk dikabulkannya doa, ya. Jadi tidak ada seperti tadi yang saya sampaikan di depan, tidak ada pilihan waktu-waktu, tapi seluruh waktu siang malam itu adalah waktu tercepatnya dikabulkannya doa. Tidak ada yang membandingi kecuali di bulan Ramadan. Masya Allah, gitu ya. Jadi kita nggak usah pilih-pilih waktu yang tepat. Tapi kalau kita masih mau milih, wes Ramadan sebelum buka, waktu dikit sebelum subuh. Dan wah, ini sudah lebih dahsyat lagi gitu ya, karena dijanjikan di waktu-waktu biasa aja udah istijabah doanya, ya, istijabah apa yang kita minta. Makanya perbanyak amal soleh dan itu nanti akan semakin mempercepat, menunjang dari terkabulkannya doa. Itu 4 hal istimewa, ya. Jadi Allah memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang berpuasa dengan benar di bulan Ramadan. Kemudian juga bagaimana Allah melipat gandakan pahala. Kemudian di situ juga ada peluang untuk bagaimana kita jauh dari syaitan karena Allah sudah kasih perisai. Dan yang keempat adalah bagaimana doa-doa kita diijabah. Terus amal soleh apa? Terus bagaimana kalau kita tanyakan, apakah semua orang, semua muslimah yang menjalankan Ramadan dengan ini tuh bisa mendapatkan anugerah Allah yang berupa perisai atau junnah tadi? Kira-kira bisa? Tergantung dari masing-masing, ya. Siapa yang akan diberi oleh Allah perisai itu jika orangnya adalah sungguh-sungguh mengisi Ramadan dengan optimal siang dan malam. Masya Allah, ya. Jadi sungguh-sungguh. Bagaimana ciri-ciri sungguh-sungguh itu? Benar-benar dia tahu bahwa detik demi detik itu adalah optimal, maka dia tidak akan pernah kesal, gitu. Dia lakukan sebulan penuh itu benar-benar dengan optimal untuk beribadah kepada Allah. Terus amalan apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, amalan yang dilakukan adalah meningkatkan sholat, ya, meningkatkan sholat. Ketika meningkatkan, ini urusan 5 waktu sudah tidak ada masalah.
ya, maksudnya tidak ada masalah. Bagaimana? Sudah kita jaga seperti tadi yang saya sampaikan, sholat ala waktiha ditambah dengan sunnah-sunnahnya yang rawatib, ya, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, ya. Terus kemudian asar tidak ada, yang ada adalah sholat mutlak. Sholat mutlak asar itu dikerjakan 4 rakaat, ya. Tapi beda, ini bukan rawatib, masuk bukan rawatib, ada pahalanya sendiri. Rawatib itu adalah fungsinya nanti memperbaiki sholat-sholat wajib kita manakala ada yang kurang baik, ya, mungkin kurang khusyuk, mungkin apa ya, dan seterusnya. Itu nanti ditempel dengan kita mengerjakan sholat sunnah rawatib, ya. So, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah isya, setelah maghrib, gitu, ya. Tapi kalau asar kita mengerjakannya beda sendiri, niatannya adalah karena sholat mutlak, dan itu pahalanya juga luar biasa, ya. Tapi bukan untuk memperbaiki dari salat-salat wajib kita yang belum sempurna, ya. Jadi ini meningkatkan sholat itu menambah, bukan dari yang wajib tapi yang sunnah-sunnah. Kemudian kita tambah lagi dengan sholat duha, kemudian kita tambah lagi dengan qiyamul lail atau tahajud, subhanallah, ya. Jadi itu harapannya adalah amal-amal yang kemudian nanti Allah berhak, ya, selain kita siam, ya, selain kita melakukan ibadah saum Ramadan itu dengan optimal, ditambah dengan sholat-sholat yang kita jaga. Yang kedua, banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi amalan-amalan yang bisa menunjang bagaimana keistimewaan Ramadan itu bisa kita raih, gitu ya. Maka kita perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Jadi kita punya target, ya. Misal mau khatam berapa kali, kayak gitu baca Qurannya. Atau ketika kemudian kita belum baca Quran, ada yang masih belajar proses Iqra dan seterusnya. Iqra mau kita sampaikan sampai mana? Nah, itu harus ada, gitu ya. Dan perlu diketahui, hari-hari standar aja kita baca 1 huruf itu sama Allah akan dilipat gandakan berapa kali pahalanya? 10 kali. Ramadan minimal dilipat gandakan 10 kali lagi. 1 huruf kali 10 kali 10. Berapa 1 huruf? Akhirnya pahalanya 100. Itu sehuruf. Ada yang diantara kita kalau baca Quran sehuruf nun selesai? Pasti enggak, kan? Insya Allah kalaulah kita terbata-bata baru, kalau saya sampaikan itu yang baru belajar mungkin gratul itu, ya, itu paling tidak di antara 1 baris 1 ayat itu minimal 10 huruf, minimal 20 huruf, minimal 30 huruf, dan seterusnya. Dan kita pasti lebih dari itu. Bayangin ini, ya. Kebaikan inilah yang kemudian Allah lipat gandakan tadi, nilai pahalanya suka-suka Allah mau dikasih berapa. Maka jangan sampai waktu-waktu itu kita gunakan untuk sesuatu yang sia-sia. Interaksi dengan Al-Quran perbanyak, ya. Kalau kita nggak bisa pegang mushaf misalnya, hafalan kita udah dilantunkan terus, ya. Ibu sambil di dapur, ibu sambil nyiapin buka, ibu sambil nyiapin sahur. Waktu-waktunya semuanya di bulan Ramadan itu adalah utama. Yuk kita gunakan untuk murojaah dari hafalan-hafalan, walaupun itu surat-surat pendek. Isi dengan Al-Quran, isi dengan murojaah, isi dengan kemudian interaksi, ya. Dalam interaksi itu boleh kita tilawah, boleh kita hafalan, boleh kita baca tafsir, ya. Boleh kita kajian yang itu membahas 1-2 ayat Allah. Itu bagian dari bagaimana interaksi dengan Al-Quran. Masya Allah, ya. Jadi benar-benar kita itu di benak kita kalau Ramadan itu pokoknya isinya ibadah untuk sesuatu yang baik, tidak ada memberi kesempatan kepada setan untuk goda bermaksiat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, amalan unggulan yang bisa menunjang dari keistimewaan Ramadan adalah berinfak atau bersedekah, ya. Berinfak atau bersedekah. Karena sungguh infak atau sedekah ini, ya, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita. Diangkat dulu, nggak usah grogi, nggak apa-apa.
Ya, jadi itu ya, sehingga sudah siap-siap kita hitung ya, memberi iftar ya. Jadi nanti kita dalam 30 hari diusahakan tidak ada yang bolong gitu ya. Kita punya rencana ngasih iftarnya apa? Boleh segelas aqua tiap iftar. Boleh, bahkan Rasulullah SAW ya, seteguk air sak celugukan, itu sudah merupakan sedekah yang sangat luar biasa. Saking ingin memberikan gambaran bahwa di antara kita tidak pernah ya ada yang kemudian melewatkan untuk tidak memberi sedekah di bulan Ramadan ya. Makanya ibu sudah mulai cari gitu ya, atau bahkan mungkin sudah terdata kita mau melakukan iftar di mana, memberi sedekah kemana, memberi buka kemana. Bahkan jangan enggan ya untuk mengulurkan tangan kita ketika memang ada saudara kita, tetangga kita, teman kita yang membutuhkan ya. Ini adalah bagian dari yang kemudian bisa menunjang agar 4 keistimewaan di bulan Ramadan itu bisa kita raih, sehingga Allah janjinya akan memberi perisai secara otomatis kepada kita. Dan perlu diketahui ada yang didasarkan puasa itu Allah sendiri yang akan memberikan takaran pahalanya. Bisa dipahami kira-kira? Allah, untuk Allah, puasa itu untuk Allah. Allah mau kasih pahala berapa, suka-suka Allah nanti. Dan itu sebagai surprise nanti ketika dia makanya Masya Allah, ibu sekalian, muslimah salihah ya, mudah-mudahan kita benar-benar mohon kepada Allah ya, puasa kita akan kita jaga, siang kita siam ya, malamnya kita qiyam, kita optimalkan waktu-waktu itu benar-benar kita isi untuk beramal. Dan mudah-mudahan Allah benar-benar mengizinkan kita semua sehat, kita semua bisa meraih Ramadan dengan optimal, dan di akhir dari janji Allah ya, ketika seseorang itu melakukan puasa dengan benar, maka kita akan jadi la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa direnungkan, bisa kemudian kita daftar listnya. Alasan saya gembira karena ini. Maka bentuk dari rasa gembira itu kita bersyukur ya, semangat gitu ya, kita isi dengan amalan-amalan yang optimal, sehingga benar-benar ini kita tidak ingin Ramadan gagal tahun kemarin, kalau menurut kita gagal, tidak akan terulang. Atau bahkan kita tidak ingin Ramadan tahun ini lebih buruk, karena kita tidak mau termasuk kategori yang dikatakan celaka, karena tidak bisa mendapatkan ampunan Allah, dan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan hanya asal jalan. Ada tahu asal jalan? Waton laku wis iso poso, alhamdulillah. Kita berlindung dari yang seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan paham ilmu itu yang kita kerjakan semakin optimal, semakin maksimal, dan Allah meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Iya. Silakan, ada yang tanya? Kayaknya butuh praktek ya. Emang. Ini Ramadan jalan terus ya kajiannya sampai selesai nanti. Oh, alhamdulillah. Karena di beberapa majelis tuh pada minta libur ya, Semoga nanti semuanya dimudahkan, bisa hadir, semangat ya. Ini bagian dari mengisi waktu, bagaimana Ramadan terasa istimewa ya. Ya, ada? Oke. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa dulu ya dari saya sebelum saya tutup ya. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, muslimah salihah yang insyaallah ya selalu berada dalam jalan Allah. Kita mohon kepada Allah agar kita diistiqomahkan ya, untuk kemudian bisa melakukan amal-amal saleh. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, kami sebagai muslimah mohon kepadamu ya Allah, jika sampai hari ini
hati kami belum gembira menyambut Ramadan, maka bukakanlah hati kami ya Allah. Mudahkanlah langkah kami untuk melakukan amal-amal soleh ya Allah, sehingga keistimewaan Ramadan bisa kami raih ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jika sampai saat ini kami pun belum mengeh waktu-waktu Ramadan yang sangat luar biasa, maka bukakanlah hati kami ya Allah, sehingga bisa memanfaatkan waktu-waktu Ramadan ini dengan lebih baik untuk mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah ya Rahman, jika sampai saat ini kami pun belum nyadar jika ini sudah masuk waktu Ramadan, maka berikan kesempatan kepada kami. Berikan kesempatan kepada kami untuk bersyukur, untuk berbahagia, sehingga apa yang kami kerjakan untuk mengisi Ramadan ini bukan karena terpaksa, tapi benar-benar karena kecintaan dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Ya Allah ya Rahman, sungguh kami tidak ingin menyesal nanti ketika Ramadan ini sudah lewat. Tahu-tahu kami sudah kepanggil di hadapan-Mu, sementara kami tidak bisa melakukan amal di bulan Ramadan dengan optimal. Ya Allah ya Rahman, kabulkanlah permohonan kami dan jadikanlah kami setelah Ramadan ini benar-benar menjadi hamba-Mu yang la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.